bisa direkam. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kita mulai ya. Jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Agenda hari ini saya sudah sampaikan kemarin di WA Group. Saya akan mentargetkan diskusi ini semua. Saya kira bisa nyampe deh. Oke. Jadi ya kita mulai dengan triple integral. Triple integral sudah pernah diajarkan belum di kalkulus TPB? Mungkin Ya, udah ya belum deh, Bu. sekilas ya. Hah? Kayaknya Sudah belum ya? deh. Oke, saya nggak tahu. Mungkin belum. Oke, ya sudah. Pokoknya senada seperti double integral, triple integral itu juga didefinisikan melalui limit jumlah Riemann sebagai berikut. Ya, ini gambarnya. Ya, saya pasti akan agak slow ini gerakannya, tapi lumayan lah. Ah, gitu. Oke. Jadi definisi dari triple integral adalah sebagai berikut ya. Coba perhatikan triple integral itu adalah ini ya. Triple integral. Integralnya tentu lipat 3 ya. Atas domain katakanlah di sini B. Di sini B dv ya. Jadi sekali lagi integral dari fungsi ya atas B. B itu apa? Balok. Balok di R3 ya. Balok di R3 gambarnya di situ. Nah, kalau kita lihat balok B ini tentunya ya X-nya dibatasi antara A sampai B, misalkan kayak gitu. Y-nya dibatasi antara, saya nggak tahu apa aja batas-batasnya. Pokoknya X-nya antara A sampai B gitu ya. Y-nya antara, misalkan antara L sampai M, misalkan kayak gitu. Z-nya antara 0 sampai H, misalkan kayak gitu. Nah, balok, balok. Balok di R3, kebayangkan ya. Nah, eh, di sini integral lipat 3 itu senada seperti integral lipat 2 dan yang integral lipat 1 itu didefinisikan sebagai limit dari jumlah Riemann. Ini jumlah Riemann. Nah, kenapa ini sigmanya banyak sekali? Ya karena kita mengintegralkan F pada domain B. Suatu objek dimensi 3. Objek dimensi 3 yang seperti itu. Nah, langkah pertama, senada seperti yang integral-integral sebelumnya, objek kita partisi. Karena ini bendanya dimensi 3, tentunya dipotong-potongnya, ya dipotong-potong ke arah sumbu X, dipotong-potong begitu dicacah-cacah, gitu ya. Ke arah sumbu X, punten, ini sih ke arah sumbu Y ya, dipotong ke arah sumbu X, error ini. Nah, dipotong ke arah sumbu X, dicacah-cacah. Kemudian ke arah sumbu Y juga dipotong-potong, kayak gitu ya. Gitu. Kemudian ke arah sumbu Z juga dipotong-potong. Oke, jadinya seperti itu. Jadi balok-balok kecil yang bisa Anda lihat masing-masing ukurannya delta Y, delta X, delta Z. Misalkan seperti itu. Nah, sederhana saja, analog seperti integral-integral sebelumnya. Di sini kita jumlahkan F, nilai F di titik wakil di balok tersebut, di balok BIJ ini. Nilai F di titik wakil di balok tersebut, titik wakil yang X star, Y star, Z star dengan indeks yang rumit itu adalah titik wakil di dalam balok sembarang. Gitu ya. Titik wakil. Waktu itu notasinya kalau di kalkulus pakai bar ya. Nah, gitu. Ya sudah. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini sedikit definisi ya, jadi agak panjang ceritanya. Tapi sesudah itu kita akan bisa lari. Oke, balik lagi ke sini. Jadi nilai F dievaluasi di titik wakil di setiap balok kecil, kemudian dikalikan dengan elemen volume balok, yaitu ini, elemen volume balok, delta V ini tak lain adalah ya delta X, delta Y, delta Z. Gitu ya.
begitu. Nah, unsur ini kemudian kita jumlahkan untuk setiap balok. Untuk setiap balok. Ini sigma ini katakanlah untuk balok yang mana gitu ya. Pokoknya dijumlahkan untuk setiap balok aja. Jadi ujung-ujungnya 3 sigma. Nggak usah dipretelin ya. Kalau dipretelin nanti renyah nggak terlalu perlu sebetulnya. Idenya kan senada seperti perkenalan integral lipat 2 dan juga integral lipat 1 bahwa ini tuh kita sedang membentuk jumlah Riemann. Jadi ini tuh jumlah Riemann. Gitu ya. Ini adalah Riemann sum. Nah, nanti integral, punten. Ini adalah Riemann sum. Kemudian kita bayangkan kalau baloknya itu diperhalus, partisi diperhalus, itu artinya banyaknya elemen balok itu menuju tahingga, dan kita dapatkan melalui proses limit kita dapatkan nilai yang di ruas kanan. Nah, nilai di ruas kanan itu bila limitnya ada disebut integral lipat. Selesai. Begitu. Jadi sekali lagi definisi ini mengatakan bahwa integral lipat didefinisikan melalui limit jumlah Riemann. Limit jumlah Riemann. Didefinisikan sebagai limit jumlah Riemann. Oke. Ekspresi detail dari yang ruas kanan itu nantinya juga nggak muncul begitu. Nah, ya tentunya di sini ada syarat bahwa integral ini akan sama dengan ruas kanan bila limitnya ada. Seperti biasa, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kita lanjut aja. Kalau ada pertanyaan, tolong langsung diinterupsi aja. Nanti kita, ya saya langsung tanggapi ya. Oke. Tadi ada suara kayaknya bocor ya. Nah, jadi ini ada teorema Fubini yang membuat integral lipat 3 menjadi mudah dibayangkan. Jadi kalau ini integral yang sama ruas kiri, coba lihat integral fx yz atas domain B atas balok B yang tak lain adalah ini batasnya AB, itu untuk selang X-nya batasnya AB gitu ya. Kemudian batasnya CD untuk selang Y kayak gitu, dan RS untuk yang Z kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Itu balok B yang sama. Gitu ya. Misalkan ini AB, CD, RS gitu ya. Itu balok B. Maka integral lipat 3 Anda itu bisa ditulis dalam bentuk integral berulang. Di mana ini dimensinya menyesuaikan. Coba Anda lihat. Jadi AB ini batas-batas untuk X. Kayak gitu. Jadi di sini AB. Kayak gitu ya. Jelas? Kalau ini CD, C, Y, D, kayak gitu. Ini DY, C, D. Nah, jadi teorema Fubini ini seperti yang Anda harapkan menurut saya. Kelihatannya kalau misalkan tiba-tiba Anda disuruh menyelesaikan integral lipat 3, yang terpikir oleh Anda adalah meniru apa yang Anda pahami di integral lipat 2 dan hasilnya adalah ya kira-kira teorema Fubini ini. Gitu ya. Oke. Nah, tapi ini kan domainnya sederhana sekali ya. Baru berupa balok P. Bagaimana kalau domainnya rumit? Ya, kalau domainnya adalah seperti ini sekarang. Domainnya berupa solid di R3, sebuah benda pejal di R3. Ilustrasinya seperti gambar ini. Ya. Bagaimana integralnya? Nah,
Coba perhatikan, bagaimana kalau, integral IPA 3-nya atas, objek solid E, objek, atas benda pejal E. Benda pejal E itu seperti apa? Benda di R3 yang batas atasnya adalah permukaan U2 dan batas bawahnya adalah permukaan U1, ya. Di atas dibatasi oleh U2, di bawah dibatasi oleh U1. Kemudian atas daerah D. Nih, ya. Nah, perhitungan integral lipat 3 ini nggak usah pakai teorema, ya ini teorema Fubini kali ya. Nggak ada nama teoremanya. Ini dimaknai aja pakai limit jumlah Riemann tadi. Integral lipat 3 ini tak lain adalah, ya perhatikan, Anda bisa bayangkan bahwa untuk benda pejal E ini, Anda bisa ngitungnya melalui, balok, katakanlah balok gitu ya. Ini ada balok, gitu ya. Yang setnya terentang dari batas bawah sampai batas atas. Gitu. Gitu. Jadi sekali lagi, integral terhadap benda pejal E ini itu bisa dihitung dengan pola mengikuti seperti integral berulang, di mana kita menghitung sepanjang balok sepanjang balok ini ya, balok tegak ini, yang setnya dari U1 sampai U2, kayak gitu. Lalu, supaya bisa melingkupi seluruh benda pejal E ini, maka balok merah ini, balok yang tegak ini, harus melingkupi seluruh daerah D. Jadi balok-balok yang seperti ini harus ada untuk setiap segmen di D gitu ya. Jadi yang seperti ini tuh harus ada untuk setiap balok yang harus melingkupi semua elemen di D. Nah, itu di sini diceritakannya, ini dia, begitu. Oke, sampai di sini jelas nggak? Saya jadi baru ingat, kalau di Kreisig, no, di Purcell ini penjelasannya malah malah lebih rinci kalau nggak salah. Ya, kalau di sini mungkin kurang kurang Ibu, saya mau bertanya, Bu. ya. Ini karena penasaran sih, Bu. Kan kalau kemarin kita pakai integral lipat 2 itu kita udah bisa ngitung volume kan, Bu? Oke. Apa bedanya dengan yang kita hitung di sini gitu, Bu? Sip. Bagus sekali. Itu pertanyaan pasti akan saya bahas. Nanti saya akan ambil halaman ekstra untuk untuk mendiskusikan hal itu. Sip. Bentar. Saya akan diskusikan langsung aja karena saya kira cukup, bisa kita lakukan di sini. Ya, 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 persis, persis sekali. Coba, orang kita udah belajar, integral lipat 2 kok. Masa nggak sekarang jadi bingung, nggak oke. Perhatikan gambar ini, coba hitung volume E. Hitung volume benda pejal E, nyatakan dalam bentuk integral. Tuliskan volume benda pejal E dalam bentuk integral. Volume benda pejal E tuliskan dalam bentuk integral. Tuliskan atau nyatakan volume benda pejal E dalam bentuk integral. Oke, itu pertanyaannya. Tadi siapa yang nanya? Ya, bagus. Saya, Bu. Hah? Iya, soalnya saya tuh itu yang nampil di layar kan. Anda bilang saya tuh nggak tahu. Jessica Stefani, Bu. Oh iya Sika, oh yang sebelahnya Yohanes ya.
Oke. Hah? Duduknya sebelah Yohanes ya? Iya iya, Bu. Oke. Oke. Kayaknya setelah ini saya, akan suka ngajar matematika 3 ya, Belum pernah kan saya ngajar matematika 3, oke. Soalnya mahasiswanya aktif, Oke, jadi Anda tanya-tanya aja ya, leluasa aja. Tuliskan volume benda pecah E dalam bentuk integral, integral lipat, Yuk, kan Anda udah kuis, jadi Anda udah belajar, udah pinter. Sip, benda pecah E di atas dibatasi oleh U2, di bawah dibatasi oleh U1, dan dan di atas daerah integrasi D. Gampang nggak? Gampang. Volume adalah, yuk, sama-sama, V adalah integral apa? U2 min U1. Ya, fungsinya yang ngikutin ya, U2XY dikurangi U1XY kayak gitu ya. Betul kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sip. Kali DA. Selesai. Atas daerah D. Betul? Betul. Betul. Sampai di sini ada pertanyaan? Semua setuju bahwa volume benda pecah E adalah ini. Nah, bagaimana DA? Ya tergantung nanti D-nya itu daerahnya enak pakai polar atau kartesius. Pilihannya biasanya 2 itu aja. Gitu ya. Ada pilihan lain, tapi nanti minggu depan. Oke. Ya gitu. Udah selesai. Nah, ini dalam bentuk integral lipat 2. Ini dalam bentuk integral lipat 2. Jawabannya ini. VE. Kalau dalam bentuk integral lipat 3 gimana? Bisa nggak? Bisa. Integral lipat 3. VE gimana? Ada yang tahu? Ya, coba Anda lihat. Ini kan boleh aja saya tulis sebagai begini. U1, U2, DZ. Kan gitu ya? Oke, selesai. Ya, ya itu jadi integral lipat 3. Jadi gimana? Ya, kalau ini saya di kelas saya benar-benar nggak ngasih contekan, harusnya tadi saya nanya dulu, jangan saya nulis dulu. Oke, tadi mungkin sudah ada yang sudah sempat ngintip. Jadi gimana? Atau mau mau mencoba jawab? Jadi integral VE dalam bentuk integral lipat 3 adalah, ayo, ayo, adik-adik, supaya nggak itu, supaya interaktif, supaya lebih seru. Ada yang jawab dong? Bisa nggak? Kalau kuliah online ini kan cenderung cenderung jadi pasif ya, Andanya jadi pasif ya. Eh, yuk, jawab yuk. Jadi gimana nih tadi jawabnya? Supaya nggak ngantuk, jawab-jawab dong. Nathan barangkali mau jawab? Nathan? Saya, Bu. Iya. Jadi, dalam bentuk integral lipat 3 gimana ini? Soalnya sama, ini soalnya sama. Tuliskan Em, volume benda. Ya, silahkan. Berarti kan integral lipat dari fx y z dv. Terus dv-nya bisa diurutin, misalkan dz dy dx. Terus batasnya kalau dz dari U1 sampai U2, Nah, dy-nya dari G1 sampai G2, dx-nya oke. sampai dari A sampai B. Itu kamu mah udah sampai tuntas kalau gitu ya. Udah sampai tuntas kamu berarti. Sip.
Berarti saya pikir kalian semua bisa ya. Kalau ada yang masih ragu-ragu silahkan ditanyakan. Saya tuliskan. Dalam bentuk integral lipat 3 ini ya begini aja. DV selesai. Ya, ini tak lain adalah mengikuti yang di sini. Ini tak lain adalah integral atas daerah D, kemudian ininya U1, U2, DZ, kemudian DA. Begitu. Jadi kalau kita berhenti sampai sini, ya boleh aja sih. Tapi karena di sini sudah dipampangkan, ada G1, G2, ada A, B. Tadi Nathan menjawabnya sangat lengkap. Boleh, mangga. Gitu. Ya, sip. Tapi intinya begitu. Intinya kaitan antara integral lipat 2 dan integral lipat 3 itu seperti ini. Jadi aplikasi integral lipat 3 itu apa? Aplikasi integral lipat 3 manfaat integral lipat 3 itu untuk menghitung apa? Salah satunya menghitung volume benda pejal. Loh kok sama seperti integral lipat 2? Ya, betul, memang sama. Itu satu manfaat. Bisa nambah. Nah, seandainya Anda bayangkan ya, kalau fungsi F-nya ini itu adalah fungsi rapat massa. Maka dengan integral lipat 3 yang seperti ini Anda bisa menghitung apa? Anda bayangkan, kalau ini nih kok satu, konstanta, satu, maka Anda dapatnya volume. Ya. Ya. Jadi kalau integral lipat 3 atas daerah E dengan integrannya hanya satu, gitu, konstanta, maka akan Anda bisa menghitung volume benda pejal E. Kalau misalkan Anda integrannya ini katakanlah rapat massa konstan K. Besaran ini menyatakan apa? Besaran ini menyatakan apa? Massa. Betul? Betul? Ya, massa kan? Karena apa? Karena kalau ada yang merasa tercerahkan, bolehlah komen, oh gitu ya, mic-nya dibuka juga boleh. Nah ini kalau kuliah online ini nggak ada suara-suara ya, nggak ada komen-komen, nggak ada ekspresi. Nah itu yang kadang-kadang memang bikin nggak enak gitu ya, termasuk buat saya. Ya coba perhatikan ini K kali delta V, ini kan elemen massa kan? Jadi, kalau misalkan ini kalian kalikan dengan suatu rapat massa, suatu konstanta rapat massa, maka Anda bisa menghitung massa benda pejal E. Gitu. Ini saya undo semua. Gitu ya. Nah, jadi satu, manfaat integral lipat 3 adalah untuk menghitung volume. Kemudian kalau kita mau menghitung massa benda pejal E, ya sekali lagi karena eh, apa
ekspresi ini sekarang sudah bisa mengadopsi fungsi di sini, maka kita bisa menghitung massa benda pejal yang tidak homogen. Massa benda tak homogen E. Massa benda pejal, punten. Saya memang hobinya kayak gini, jadi saya merasa perlu banget untuk bisa nulis, E non homogen, tak homogen. Rapat massa rho. Rapat massanya nggak konstan ya, rho X, Y, Z. Dan ini integralnya adalah apa? 1, 2, 3, E, rho, kayak gitu ya. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan tadi yang nanya interpretasi siapa tadi? Sudah jelas kok, Bu. Oke. Iya. Sip. Terima kasih. Sama-sama. Ya, memang perlu. Nanti kan Anda yang bagian ngerjain soal-soal. Kalau Anda ngeblank kan kumaha gitu ya. Ya, jadi manfaat integral lipat 3 itu seperti itu, dan tentunya kalau misalkan ini saya copy, ya buat kamu udah jelas. Sip. Saya izinkan saya nambah. Biasalah dosen tuh suka neges-negesin. Ya. Ibu dosen tuh suka neges-negesin. Ya. Ups. Punten ya. Manfaat integral lipat 2. Kita edit. Manfaat integral lipat 2. Volume, bukan benda pejal sekarang, tapi apa? Luasan. Volume luasan. Manfaat integral lipat 2 itu menyatakan luasan. Menghitung luas? Luas D, dan itu tak lain adalah integral atas dA, ya. Kemudian massa lempeng D, gitu ya. Dan ini tak lain adalah integralnya apa? Yuk. Dengan rapat massa rho XY, dan ini tak lain adalah integral D rho XY dA, kayak gitu ya. Betul? Dan satu lagi apa? Volume, ya. Volume benda pejal tentunya yang ini. Ya. Volume benda pejal. Dan ini tak lain adalah itu yang tadi ya. Oke? Sip. Begitu hierarkinya. Semoga Anda nyaman dengan ini. Sebetulnya nggak terlalu tepat disebut manfaat ya. Integral lipat 3 bisa dipakai untuk menghitung ini. Integral lipat 2 bisa dipakai untuk menghitung ini. Nah, gitu ya. Interpretasi. Oke, nah kalau Anda baca di Purcell waktu itu, Anda belajar kalkulus ya, integral lipat 2 itu juga dipakai untuk menghitung apa? Momen. Menghitung momen. Menghitung momen dan momen inersia. Saya tulis di sini ya, soalnya ini sempit ya. Momen terhadap sumbu Y misalkan. Integral apa? D dari X dA ya. Ya, kalau nggak salah.
dipakai untuk menghitung momen, dipakai untuk menghitung momen inersia, kemudian dipakai untuk menghitung pusat massa. Kayak gitu. Ya. Jadi begitu Anda punya kendaraan atau punya tools untuk menghitung F, X, Y, D, A, Anda bisa menghitung, coba perhatikan, begitu Anda punya kemampuan untuk menghitung ini untuk sembarang fungsi F, maka Anda bisa menghitung massa, di mana dianya rho, bisa menghitung volume, bisa menghitung momen, bisa menghitung momen inersia, dan ujung-ujungnya nanti bisa menghitung pusat massa. Gitu. Ini saya cuma mau sketchy aja, maksudnya cerita-cerita doang. Karena apa? Nggak masuk bahan. Momen inersia tuh nggak masuk bahan. Saya cuma mau memberikan ya overview gitu ya. Ngapain sih Anda belajar-belajar begini supaya kelihatan kaitannya. Jadi bisa menghitung momen inersia, ujung-ujungnya bisa menghitung pusat massa. Center of gravity. Pusat massa. Gitu ya, pusat massa. Nah, untuk integral lipat 3 ya sami mawon. Gitu, sama gitu. Begitu Anda punya kemampuan menghitung ini, Anda tuh bisa menghitung momennya, momen inersia, pusat massa, gitu ya. Oh, punten. Tadi momen tuh rumusnya adalah X kali rho, XY, dA. Ya. Tadi saya cuman X, keliru. Gitu ya. Momen itu dikali X. Kalau momen inersia dikali X kuadrat. Kayak gitu. Nah, detail dari ini ada di buku Stewart. Tetapi mengenai momen inersia dan pusat massa itu nggak masuk bahan. Begitu. Ya. Sekali lagi ini supaya Anda ngerti hierarkinya, supaya Anda lebih semangat untuk ya belajar nih buat apa sih kayak gitu. Mungkin kan Anda bertanya begitu ya. Kenapa kita tuh harus belajar yang aneh-aneh, susah-susah begini? Kalau Anda merasa susah kan Anda perlu motivasi ya, motivasi yang kuat. Nah, untuk itu ya, oke, saya kira saya bisa balik ke alur semula. Terima kasih atas pertanyaannya. Lihatlah saya jadi berlama-lama di sana. Oke, sekarang mulai ngitung. Hitunglah. Nah, kalau soal-soal seperti ini mah ya basic aja lah ya. Hitunglah ini. Dan ya, di sini ada contekannya bagaimana Anda menghitung. DV-nya diganti jadi DZDA, kayak gitu kan ya. Jadi nanti kita lakukan hal yang kira-kira sama. Oke, sip. Kita lihat soalnya. Biasanya kalau soal itu, sekali lagi, seringkali tanpa ada gambar. Ya, kalau Anda lihat soal-soal tutorial itu terkadang tanpa gambar untuk berbagai alasan. Ya, karena dianggap Anda harus bisa menggambarkannya. Jadi soal kayak gini nih. Hitunglah integral ini atas E yaitu solid tetrahedron. Apa itu solid tetrahedron? Jadi terkadang Anda harus mensketsakan. Bisa nggak? Ya, sekali lagi, kalau soalnya tidak menyertakan gambar, Anda perlu effort tambahan, yaitu mensketsa. Ya, Anda harus sketsa. Saya sketsakan dulu solid tetrahedron. Apa itu? Ya, sembari mungkin menghafalkan tetrahedron itu adalah yang seperti apa, tapi kalau misalkan Anda mau sketsa from scratch itu sebetulnya juga bisa. Kenapa? Karena ini adalah persamaan bidang yang enteng. Senang kalau kita lihat persamaan bidang tuh kayak gini. Kenapa? Begitu Anda potongkan dengan sumbu-sumbu koordinat, Anda ketemu titik potongnya.
Coba. Seandainya nggak ada gambar nih ya. Nggak ada sketsa. Seandainya nggak ada sketsa. Oke, saya mencoba gambar ini. Cari perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Gimana? Sumbu-sumbu koordinat itu adalah sumbu X. Sumbu X adalah ini. Ini adalah Y-nya 0, Z-nya 0. Y-nya 0, Z-nya 0 adalah apa? Coba perhatikan. Punten. Saya salah ambil pen. Ya. Y-nya 0, Z-nya 0. Y-nya 0, Z-nya 0. X-nya 1. Oke, sip. Ini titik potongnya. Next. Perpotongan dengan sumbu Y. Perpotongan dengan sumbu Y itu X-nya 0, Z-nya 0. Jadi Y-nya sama dengan 1. Kayak gitu kan ya? Nah, oke. Jadi saya berharap semua adik-adik yang di sini, ya, semuanya itu tidak kesulitan dalam mensketsa yang seperti ini. Ini persamaan bidang yang relatif gampang untuk disketsa, gitu aja. Nih ya. Nih, ini saya sedang demokan dengan agak cepat gitu ya. Ya, perpotongan dengan sumbu Y adalah ini. Nanti perpotongan dengan sumbu Z yang terakhir. Sumbu Z kan X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0. Itu tak lain adalah Z sama dengan 1. Z sama dengan 1 adalah ini. Nah, udah. Ini adalah tiga titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Coba Anda bayangkan. Bidangnya seperti apa? Lah, kalau bidang Anda itu memotong di sumbu koordinat di titik-titik tersebut, kebayangkan bidangnya itu akan nongol di oktan 1 seperti ini. Kayak gitu ya. Udah, seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau seandainya soal Anda itu menyertakan gambar itu Anda beruntung. Nah, Anda langsung bisa mulai ngitung. Gitu. Nah, jadi kalau Anda tuh membaca contoh soal dengan santai sembari duduk di sofa gitu ya. Itu tuh kadang-kadang mata Anda tuh sudah ngintip ke solusi, kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Ini termasuk udah keintip nih solusinya. Oh, itu tetrahedron. Pas giliran Anda mengerjakan soal sejenis ini tanpa ada gambar, Anda bingung kayak gitu kan. Itu kesulitan yang standar. Oke, sadari itu. Oke, ya sudah. Jadi bidang E-nya tak lain adalah tetrahedron yang seperti ini. Ya. Bisa dibayangkan? Ini adalah bidang 4. Kalau bahasa Indonesia ini namanya bidang 4. Tetrahedron itu bidang 4 terjemahannya. Bidang 4. Nah, saya harus ngecek. Bidang 4. Wah, aneh bidang. Tapi rasanya iya namanya bidang 4. Oke. Ya sudah deh. Saya harus ngecek lagi istilah ini terjemahannya apa. Seingat saya bidang 4. Karena apa? Suatu benda pecah yang dibatasi oleh 4 bidang. 1, 2, 3, sama satu lagi yang di depan kita. Yang miring ini. 4, bidang 4. Oke. Sip. Oke, ini bidang 4-nya. Gambarnya udah bagus. Oke, mari kita hitung. Nah, ini baru skill integral IPA 3 baru diperlukan di sini. Hitunglah itu. Iya, ya kita tinggal lanjutkan aja. Maksudnya tinggal terapkan ini. Ya, jadi untuk benda pejal kita ini, Z-nya dibatasi oleh apa dan apa.
Jadi Anda bayangkan ada balok tegak, gitu ya, yang batas bawahnya adalah alas, bidang alas, dan batas bawah atasnya adalah bidang 4. Ini, bidang bidang miring ini. Jadi integral lipat 3 kita adalah sama dengan apa? Oke, kita hitung. Ups. Ya, mari kita tuliskan sama-sama. Batasnya apa yuk adik-adik? Fokusnya ke sana. Dari 0 sampai ke fungsi itu bukan, Bu? Betul, betul. Dari 0 sampai ke atapnya. Atapnya adalah bidang miring. Dari 0 sampai ke atap, yaitu bidang miring. Nah, Anda harus menuliskannya, ini bidang ya, bidang. Bidang yang mana? Bidang yang ini. Tapi Anda perlu menuliskan dalam bentuk set sama dengan sesuatu. Jadi, bidang yang di sini, bidang ini harus Anda tuliskan dalam bentuk set sama dengan sesuatu. Dalam hal ini 1 min Y plus X. Kayak gitu. Gitu. Inilah U2 Anda, gitu ya. 1 tinggal dipasang di sini. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke. Ya, sudah. Nah, lalu ya udah ini DA dulu. DA dulu. DA. Atas daerah apa? Kalau Anda menulis DA ini harus ada isian di sini apa? Nah, coba bayangkan solid objek Anda, benda pejal Anda itu adalah susunan dari tongkat-tongkat merah ini, batas bawah 0, batas atas bidang, gitu ya. Tongkat-tongkat ini ada di mana? Ada di mana? Ada di sini. Suatu daerah segitiga, ya sebut aja R atau D atau apa. D. Gitu. Jadi, pada saat Anda menulis DA di sini, segera isikan atas daerah apa. Yuk kita tulis sama-sama. Ya, kita tulis sama-sama. Ini pakai warna lain biar kerasa. Jadi ini DA. Ini atas daerah D, di mana D-nya adalah ini. Gitu. D-nya adalah ini nih. Ada pertanyaan? Oke, begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ups. Segitiga yang ada di bawah itu. Jadi dengan ekspresi ini kita tuh mau mengatakan bahwa tongkat merah ini, balok tegak ini ada di sepanjang segitiga gitu. Balok merah ini ada untuk setiap elemen di elemen luasan DA pada daerah segitiga D gitu. Jadi harus menyapu semuanya supaya jadi terbentuk benda pejal E gitu ya. Oke. Nggak ada pertanyaan nih. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan udah sip. Ini belum selesai. Kenapa? Ini belum bisa dihitung. Kenapa belum bisa dihitung? Ini masih DA. Oke. Jadi selanjutnya kita harus pecahkan DA ini
Maksudnya apa? Jadikan integral berulang. dA ini mau jadi dx dy atau dy dx, terserah. Nah, daerah D-nya apa? Daerah D-nya itu segitiga alas. Segitiga alas untuk membantu Anda menguraikan dA dengan tepat, ini segitiga alas di gambar. Sekali lagi ini adalah D yang sama. Coba perhatikan ini garis ini. Memotong di titik sini 1, 0. X-nya 1. Dan memotong di sini. Yaitu titik di mana Y-nya 1. Gitu. Ini adalah garis ini. Betul, ini garis Y sama dengan 1 min X. Satu, dan iya, kita pertegas di sini ini adalah garis Y sama dengan 1 min X. Yang mana ini? Y sama dengan 1 min X, betul? Ini adalah garis perpotongan antara bidang 4, bidang miring, dengan bidang alas. Jadi garis ini Anda dapatkan sebagai perpotongan antara bidang dengan bidang alas. Bidang miring X plus Y plus Z sama dengan 1 dengan bidang alas. Z sama dengan 0. Ya, setuju ya? Ya sudah, itu gambar D-nya. Jadi pelan-pelan, bukan pelan-pelan, Anda harus hati-hati dalam merumuskan D-nya, kemudian baru sesudahnya Anda uraikan ini. Integral lipat 2 ini menjadi integral berulang. Begitu, ya. Oke, ya kita lanjutkan. Ini, nah sekarang integral lipat atas daerah D. Anda mau pakai dx dy atau dy dx. Karena di sini sudah terpampang pita vertikal, jadi saya ngikutin aja, ya. Kalau kita pakai pita vertikal itu artinya apa? dy dx atau dy dx dy? dy dx, Bu. dy dx, Bu. Sip. Terima kasih sudah menjawab. Saya jadi yakin Anda paham. Ya, begitu. 0. Ya, kadang-kadang saya pelan karena kan kemampuan Anda kan bervariasi ya, gitu ya. Ada yang sudah nangkep, ada yang sudah ahli, ada yang belum gitu ya. Sip. Sip. Ya, jadi kalau pita vertikal berarti itu dy dx. Berarti dy dx dy. Jadi kita fokus ke pita ini yang y-nya terentang dari 0 sampai garis ini. Kan gitu ya? Gitu ya, cara mikirnya gitu. Y-nya terentang dari 0 sampai, punten, kadang-kadang ini harus dirapihkan tulisannya, kalau enggak berantakan banget. 0 sampai 1 min X. Sekali lagi saya selalu bilang, kalau Anda agak terganggu dengan tulisan buruk, nanti tinggal lihat buku stewardnya. Oke. Ini yang terakhir, pita yang hijau ini harus ada dari yang paling kiri, yaitu saat X sama dengan 0, sampai paling kanan saat X sama dengan 1. Jadi integral yang terakhir, integral terhadap dx dengan batas 0 sampai 1. Begitu ya.
Nah, kalau sudah begini, saya kira Anda bisa menuntaskan ya. Tinggal Anda hitung aja ini angkanya, ya. Tinggal cari soal ini di buku Stewart, Anda akan dapat cerita lengkapnya. Begitu ya. Oke. Nah, kapan-kapan kita latihan soal. Jadi hari ini teori aja. Soal tutorial yang sudah saya sebarkan itu nanti Anda coba. Mungkin saya akan minta Anda bikin PR. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di pertemuan mendatang ya. Oke. Oke. Nah, lalu integral lipat 3 ya kadang-kadang nggak semudah yang tadi. Itu tadi kan contoh 1 ya. Soal contoh nomor 1 gitu. Sekarang contoh berikutnya. Hitunglah ini. Nah ini. Benda E-nya adalah ini. Nah, benda E-nya dikasih deh gambarnya supaya kita nggak ngabisin waktu. Benda E-nya adalah seperti ini. Gimana dong? Ya, benda E-nya adalah paraboloida, tapi paraboloidanya itu menghadap mangkoknya itu ke samping kanan gitu ya. Jadi enaknya gimana ini? Enaknya gimana? Kalau benda E-nya itu seperti ini ya, maka sarannya Anda bekerjanya itu tidak dengan balok yang tegak tadi, tapi melainkan dengan balok yang begini. Logis nggak? Lalu balok merah ini nanti harus ada untuk suatu daerah integrasi D yang bagaimana? Suatu daerah integrasi D yang merupakan proyeksi paraboloida ke bidang ZOX gitu. Ngomong-ngomong ini satu soal ya, ini ngomong-ngomong ini nanti satu soal, jadi ini nanti adalah bagian dari solusi ya. Oke. Ini tapi saya mendiskusikan idenya gitu, karena itu yang penting sebetulnya menurut saya. Oke. Oke. Jadi untuk soal ini kita jangan pakai balok tegak karena repot sekali. Mengingat bentuk benda pejalnya seperti ini. Ini lebih cocok kalau integral dv ini diuraikannya menjadi dy/dA. Begitu. Ada pertanyaan? Gitu. Jadi ini idenya dv ini diuraikan menjadi dy/dA. Nanti dA-nya atas daerah D yang di sini, gitu. Sementara Anda nggak perlu pusingkan dengan yang ada di sini. Yang Anda perlu pusingkan tuh bagaimana memecah dv. Gitu. Oke. Ya. Oke, jadi untuk soal yang ini itu oke. Seperti yang saya bilang tadi, dv-nya dan jadi dy/dA di mana dy di sini maksudnya kita berhubungan dengan balok merah yang terentang dari kiri ke kanan gitu. Batas paling kanannya adalah apa? Batas paling kanannya adalah apa? Benda pejal E itu apa sih? Benda pejal E adalah daerah yang dibatasi oleh paraboloida ini dan bidang Y sama dengan 4. Bidang Y sama dengan 4 itu seperti apa? Bidang Y sama dengan 4 adalah ini ya. Y sama dengan 4. Bidang Y sama dengan 4. Bidang Y sama dengan 4. Jadi balok pejal merah ini, balok merah ini
batas kanannya adalah 4. Batas kirinya adalah paraboloida. Gitu. Gitu. Jadi, sekali lagi, integral E dV ini sama dengan integral dy, di mana batas kanannya adalah 4, batas kirinya adalah paraboloida. Paraboloida yang mana? Yang ini. Ya. Apa itu? Kita tulis X kuadrat plus Z kuadrat. Jadi maksudnya di sini itu Y sama dengan ini. Dan di sini maksudnya Y sama dengan 4. Kan gitu ya? Oke. Nah, balok ini kemudian harus harus melingkupi semua daerah D. Ya, daerah D. Jadi ini nanti DA, kemudian ini integral lipat D, selesai. D-nya yang mana? D-nya yang ini. Proyeksi paraboloida terhadap bidang kiri. Gitu. Sampai di sini jelas tidak? Please tolong kalau ada pertanyaan. Ngomong-ngomong, saya jadi ingat minggu lalu di akhir kuliah ada ya, saya kan bilang ada soal yang susah. Terus saya langsung soalnya salah soal atau typo atau apa. Tapi ternyata bisa diselesaikan ya. Ada di antara kalian yang kemudian ngomong memberitahu jawabannya, dan ya betul sekali itu. Sayang saya nggak bisa membahasnya saat ini karena saya harus buka macam-macam. Tapi itu betul-betul sekali. Ya terkadang saya juga kalau susah sedikit kemudian merasa soalnya salah. Ya. Jadi kalau misalkan saya keliru silahkan diralat ya. Oke, sip. Sampai di sini oke? Jadi sebetulnya yang saya bahas ini itu sebetulnya ada di sini. Ya. Dan kalau mengikuti notasi di buku, ini D-nya namanya D3. Ini namanya D3. D3. Notasinya D3. Oke. Begitu. Oke. Ini D3. Ya. Nah, D3 itu lingkaran apa? Lingkaran proyeksi dari paraboloida ke bidang miring. Itu gimana? Ini lingkaran berjari-jari berapa ini? Ya, kira-kira bisa kita dapatkan dari persamaan ini kan. Perpotongan antara paraboloida dengan bidang Y sama dengan 4. Yaitu apa? Ini adalah lingkaran X kuadrat plus Z kuadrat. Perpotongan antara ini dan ini. Kata lain adalah X kuadrat sama dengan 4 ya. Ya, sip. Ini. Jadi di sini digambarkan secara terpisah lingkaran yang dimaksud. Hasil proyeksi paraboloida ke bidang kiri. Gitu. Udah selesai. Hampir selesai. Jadi D3-nya udah jelas, kemudian next step-nya adalah D3-nya digambar. Ya, D3-nya digambar. Kemudian next step-nya adalah
next step-nya saya tulis dalam tinta hijau adalah menguraikan integral lipat ini menjadi integral berulang. Nah, ya sudah nih. Bentuknya sekarang udah begini. Integral lipat 2 atas daerah berupa lingkaran, jari-jari 2, ya, jari-jari 2. Ini bidangnya XZ. Sebaiknya kita pakai koordinat apa untuk menguraikan DA? Pakai koordinat polar. Ya kan? Pakai koordinat polar. Boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Meskipun kita ada di bidang XZ gitu. Ini XZ. Boleh pakai polar. Yang contoh ini bagus saya kira. Jadi terapkan itu. Jadi DA-nya di sini menjadi RDR d theta gitu kan. Terus ini ya jadi R kuadrat aja. R kuadrat R. Ini jadi R. Kemudian ini jadi 4 min R kuadrat. Lalu ya integral atas daerah lingkaran D. Udah, jadinya apa? Kebetulan sudah saya siapkan di sini. Ya, integral atas daerah D3. Anda sudah belajar. Berarti gimana dong? Batas untuk R-nya. Batas untuk R-nya gimana? Dari 0 sampai 2. 0 sampai Gitu. 2. Tentunya. Tetanya dari 0 sampai 2 pi. Ya kan? Gitu ya. Kita memakai pita yang begini. Kalau kita pakai koordinat polar. Dan ini jadinya. Nah, ini supaya saya tidak menulis terlalu banyak ya. Supaya sedikit rapi juga. Oke, selesai. Punten, saya ada telepon sebentar. Ya sudah, begitu Adik. Ada pertanyaan? Sebentar ya, Dek. Ini saya perlu sesuatu. Sebentar banget. Cuman saya memang perlu sesuatu. Hmm, Buah. Udah beres. Udah beres. Urusan saya udah beres. Sering karena ada gangguan kecil-kecil. Ada pertanyaan adik-adik? Sip. Nextnya nanti Anda latihan ya. Anda latihan soal.
Oke, berikutnya. Nah, kita masuk ke 15.7 dan kemudian 15.8, yaitu integral lipat 3 pada koordinat silinder dan juga koordinat bola. Integral lipat 3 pada koordinat silinder itu sebetulnya mirip-mirip seperti yang soal barusan terakhir itu tadi. Tetapi betul-betul malah lebih sederhana, koordinat polarnya itu bidang XY. Oke, langsung kita lihat bahas contoh soal seingat saya, ya. Semoga selesai, masa bahas soal gini aja nggak selesai ya, duh. Oke, example 4, example 3. Jadi perhatikan, kita baca soalnya sebelumnya. Koordinat silinder itu apa sih? Koordinat silinder itu adalah sebagai berikut. Kalau Anda perhatikan sebuah titik P di bidang sekali lagi, kalau Anda perhatikan sebuah titik P di XYZ, di R3, ya, di R3. Anda perhatikan titik P di R3. Koordinatnya kan ya XYZ gitu kan ya. Nah, cara representasi lain dari koordinat titik P itu tidak hanya XYZ, tetapi salah satunya bisa pakai R theta, kayak gitu. Sekali lagi, P yang di sini itu kan tentunya bisa ditulis sebagai alamatnya adalah XYZ gitu ya. Alamat titik P, seperti alamat rumah Anda. XYZ. Nah, karena Anda tahu punya penyajian polar untuk si XY, ya boleh nggak setnya tetap kemudian XY-nya pakai polar? Boleh. Dan itu jadinya koordinat silinder. Selesai. Dah, koordinat silinder cuma itu doang. Alamat XYZ jadi R theta Z. Jadi XY-nya pakai polar. XY pakai polar itu gimana? Ya, R theta kan dengan R-nya begini dan tetanya antara 0 sampai 2 pi gitu. Tetanya begini. Gitu ya. Sip. Oke. Dah, kita kerjakan contoh soal. Suatu benda, langsung aja. Karena soal yang tadi aja udah lebih susah daripada ini. Coba kita kerjakan. Benda pejal E itu terletak di dalam silinder di R3. Ini sekarang kita ngomongnya R3 semua. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, artinya apa? Setnya sembarang. Setnya bebas merdeka, bilangan real. Dan ini wujudnya silinder di R3. Silindernya lebih persisnya adalah sebagai berikut. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Tapi Z-nya bebas merdeka. Kayak gitu ya. Nah, silinder. Ya. Ini silinder. Oke. Nah, benda pejalnya terletak di dalam silinder di bawah bidang Z sama dengan 4. Oke, bidang Z sama dengan 4. Ini berarti bidang Z sama dengan 4. Jadi silindernya nggak naik terus ke atas, tetapi dipotong. Kemudian di atas paraboloida ini. Coba paraboloida ini seperti apa paraboloidanya? Nah, jadi sekali lagi, kalau soal-soal ini tanpa gambar, Anda diharapkan tetap bisa mengerjakan. Paraboloida ini seperti apa sih? Nah, itu gunanya kalau Anda bertekun di kalkulus 2 waktu itu. Kan Anda ada perkuliahan tentang menggambar permukaan-permukaan khusus. Nah, ini manfaatnya di sini. Ini paraboloida Z sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Itu paraboloida yang seperti apa? Seperti ini ya. Kayak mangkok tengkurap dan ujungnya ini 1. Kayak gitu ya. Dan ini betul-betul lingkaran. Lingkaran yang mana? Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan ya paraboloida
paraboloida dipotongkan dengan bidang alas. Dipotongkan dengan bidang alas artinya ininya 0. Kan gitu. Jadi ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Selesai. Kayak gitu ya. Jadi paraboloidanya adalah seperti ini. Coba perhatikan. Ini paraboloidanya digambar di sini supaya sekalian jadi satu kesatuan supaya kita bisa membentuk benda pejal E yang dimaksudkan di soal ini. Oke, benda pejal E-nya seperti itu. Di dalam silinder, di bawah bidang, di atas paraboloida. Gitu. Ya. Lalu mintanya apa sih? Mintanya apa? Massa dari E. Tuh lihat. Ditanyakan massa dari E di mana diketahui rapat massanya itu tak konstan. Rapat massanya gimana? Nah, ini dituliskan dalam bentuk kalimat matematika. Dalam kalimat matematika. Rapat massanya di setiap titik itu sebanding dengan jaraknya terhadap sumbu silinder. Alah, repot amat ya. Ya, ini untuk menambah kesulitan soal ini, gitu ya. Jadi rapat massanya gimana? Kalimat matematika ini maksudnya apa? Rapat massa sebanding dengan jarak terhadap sumbu silinder. Apa itu? Apa? Sumbu silinder itu yang mana? Yang Z itu, Bu. Sumbu Z ya. Jadi kalau biarinlah berantakan ya. Kan tangan saya belum bisa dipakai melukis ini. Masih dipegangin. Oke. Jadi jarak terhadap sumbu tegak apa? Kalau Anda punya titik di sini jarak terhadap sumbu tegak, ya ini, gitu ya. R gitu, ya. Nah, ini udah keciri ya, bau-baunya masih memang pakai koordinat polar nih. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa rho-nya dari kalimat matematika ini, rho-nya adalah sebanding dengan rho ini sebanding dengan R. Gitu. Oke. Mari kita hitung massa dari E. Massa tak lain adalah, nah tadi kita kebetulan sudah diskusi ya, massa dari E itu tak lain ya integral lipat 3 dari benda E kali rho dV kan gitu. Ya. Nah, di sini rho-nya adalah R, kayak gitu kan. Rho-nya adalah R, jadi ini gimana? R, ya rho itu adalah fungsi dari R. Rho bisa kita tulis sebagai K kali R gitulah. Kalau mau ada konstanta kesebandingan, ya K kali R gitu. Jadi di sini ada K. Saya nggak tahu di buku stewardnya pakai notasi apa ya. Ini bagian yang nggak terlalu penting. Konstanta kesebandingan K. K suatu bilangan real positif kayak gitu ya, adik-adik ya. Sip. Nah, udah nih. Nah, dV-nya gimana nih dV? Mari kita garap. dV-nya mau dipecah gimana? Nah, karena ini topiknya tentang cylindrical coordinate yang tak lain adalah R theta Z, sebetulnya kebayang ya bahwa dV yang di sini dipecahnya jadi dz kemudian dA gitu ya. dz dA dan kemudian nanti dA-nya dihitung pakai polar. Kayak gitu kan ya? Jadi saya mau bilang bahwa matematik yang ada di sini itu matematik yang ketebak. Bisa ditebak. Bikin Anda senang nggak? Ya senang lah kalau bikin menurut saya. Kalau matematik terlalu rumit, aduh, nggak kepikir kan gitu. Nah, ini matematiknya bisa ketebak. Sip. Mari kita fokus menentukan batas Z. Jadi Anda harus melingkupi area benda pejal ini dengan
Tongkat-tongkat tegak. Iya, tongkat-tongkat tegak karena Anda sedang pakai cylindrical coordinate. Jadi tongkat tegaknya seperti apa? Ya, seperti itu. Saya bayangkan seperti itu. Ups. Tongkat tegaknya seperti itu. Ya. Batas atasnya adalah bidang 4. Batas bawahnya adalah apa? Yuk. Batas bawahnya adalah ini kan? 1 Bahaya. min X kuadrat. Betul, Iya. paraboloida itu. Gitu. Paraboloida itu. Nah, kita kan sudah tahu nih bakal pakai kendaraan cylindrical coordinate. Jadi daripada bilang 1 min X, 1 min X kuadrat min Y kuadrat, mendingan kita langsung aja pakai yang ini gitu. Tapi kalau mau X kuadrat Y kuadrat juga boleh, nggak apa-apa. Namanya juga step langkah-langkah menuju jawaban kan gitu ya. 1 min X kuadrat plus Y kuadrat atau langsung saja 1 min R kuadrat. Ingat bahwa ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Si paraboloida. Gitu ya. Oke, supaya ekspresi ini komplit, maka Anda harus isi ini apa? Yang ada di sini nih. Integral atas domain apa? DA-nya apa? Ya, tentunya tongkat ini harus ada sepanjang domain ini. Kan gitu ya? Tongkat itu harus jalan memenuhi semua solid benda pejal E. Jadi atas daerah D yang ini. Begitu. Yang kebetulan dia adalah lingkaran ya. Oke, jadi atas daerah D. Nanti di sini segera kita gambar D-nya gimana. Masih jelek tulisannya, masih bengkok-bengkok. Ini 1. Ya, sip. Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Ini ya, tinggal dilanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, satu step untuk menuntaskan ini adalah ya tentunya integral lipatnya kita uraikan. Nah, Anda harus melingkupi daerah D ini. Daerah D ini. Anda pakai apa? Ya, pakai koordinat polar kan? Sekali lagi, koordinat silinder itu seperti polar. Polar yang standar. Punten ini tulisannya udah mulai numpuk-numpuk. KR DZ. Kemudian ini R-nya. DA-nya lain adalah R dr d theta. Batas R-nya adalah dari 0 sampai, ya ini lingkarannya berjari-jari 1, jadi 1, kemudian tetanya dari 0 sampai 2pi supaya tersapu semuanya. Begitu, ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, tentunya bagian menghitung yang di sini saya serahkan pada Anda. Apa kalkulator itu juga sudah bisa ngitung ini. Kalkulator canggih-canggih itu udah pada bisa ngitung integral-integral gini ya. Nah, jadi yang penting memang pembentukan integralnya. Jadi fokus diskusi saya kalau di kelas, saya ngabisin waktu untuk mendiskusikan bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Oke, ada pertanyaan? Lalu saya sarankan kalau Anda menulis itu ya seperti ini.
integral yang pertama dulu, ya tulis aja dulu. Ini nanyanya apa sih masa? Jadi ini. Habis itu fokus mengubah DV menjadi apa? DZDA. Fokus ke situ dulu. Mau langsung, biasanya adik-adik tuh suka langsung. Ya kalau Anda yakin Anda nggak akan kepleset boleh. Tapi kalau saya lebih senang begini dulu. Gitu ya. Lebih termaknai. Jadi kalau Anda mau nulis seperti saya itu sangat disarankan. Kalau mau langsung ya terserah, tapi jangan sampai keliru. Kayak gitu. Nah, kalau Anda lihat di buku Stewart itu sering ada ini. Ini saya copy dari Stewart ya. Solution, jebret. Nah, menulis ini itu mikirnya ini semua ini yang kita lakukan di sini tuh adalah merumuskan ini. Jadi kalau Anda sudah ngintip ini, itu sepertinya Anda udah ngintip solusi dan nyontek solusi gitu. Yang mana pada saat Anda ngerjain soal, ini kan nggak ada kayak gitu ya. Gitu. Kalau kalau saya bagaimana menyelesaikan example 3 ini? Ya udah langsung begini aja. Langsung begini aja. Saya nggak harus menuliskan ini, tidak terlalu perlu. Mau boleh. Tapi begitu Anda lihat, coba Anda lihat. Begitu Anda sudah bisa menuliskan ini batas-batas integral lipatnya sudah keluar semua. Pertanyaannya adalah batas-batas itu datangnya dari mana kan gitu. Itu yang kita diskusikan panjang lebar sepanjang saya membahas soal ini. Gitu. Oke, silahkan ada pertanyaan. Ini udah 8.28. Kita bablas sedikit aja ya. Kan Anda nggak ada apa-apa. Jadi bolehlah nambah-nambah dikit. Mungkin sampai 45 ya, 8.45 ya. Supaya apa? Supaya materinya kekejar. Harus selesai sampai koordinat bola. Gitu, adik-adik. Ya, nanti dilanjutkan dengan Anda mengerjakan latihan soal. Jadi sekali lagi kalau ujiannya esai, Anda nulisnya seperti apa ya? Seperti ini aja, kayak gini, selesai. Sketsa malah harus ada. Sketsa malah harus ada. Kalau Anda menggambar tongkat ini, malah saya senang sekali. Karena dari situ saya bisa tahu cara berpikir Anda. Jadi seandainya kepleset, saya tahu Anda keplesetnya persisnya di mana. Supaya bisa memberi nilai yang pas, kayak gitu. Sudah sampai di sini proses berpikir benernya. Jadi dikasih nilai berapa, kayak gitu kan. Kalau jawaban akhirnya nggak 100% benar kan, pingin dapat nilai potongan kan, nilai parsial kan. Nah gitu. Jadi begitu deh. Tidak ada pertanyaan? Lanjut ya, lanjut. Nah ini masih ada satu contoh soal. Semoga saya cepat di sini. Masih di koordinat silinder. Hitunglah integral ini. Ya, hitunglah integral ini. Pertanyaannya sederhana aja. Jadi Anda bayangkan kalau soal itu seperti ini, yang di sini kan nggak ada ya. Ini semua nggak ada. Soalnya cuma hitung integral itu gitu. Gelap, sisanya gelap. Nggak ada gambar, nggak ada contekan apapun gitu. Jadi Anda perhatikan itu. Anda perhatikan itu. Ini kira-kira gimana ya? Anda perhatikan banyak benda-benda, banyak suku-suku yang memuat X kuadrat plus Y kuadrat. Kok ini bau-baunya
pakai koordinat silinder gitu. Nah, untuk memutuskan pakai koordinat silinder atau nanti ada pilihan satu lagi koordinat bola, Anda langkah pertama adalah sketsa objek E-nya. Jadi langkah pertama itu sketsa benda E. Lo bisa, kan di integral lipat kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dari ekspresi integral kita bisa mensketsa domain integral kan. Jadi di sini juga sama. Benda E itu pasti Z-nya dibatasi antara. Z-nya pasti dibatasi antara ini. Gitu kan? Y-nya pasti dibatasi antara ini. Karena sini. Gitu kan? X-nya dibatasi antara ini. Kan itu. Itu makna dari integral berulang yang diketahui. Ya. Jadi benda E-nya, benda E Anda adalah begini. Oke, setnya antara 2 dan ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini Z sama dengan akar. Ini apa sih? Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini apa sih? Paraboloida. Paraboloida yang itu, ya, yang biasa. Nah, gitu kan. Oke, jadi benda Anda itu, wait. Z sama dengan ini itu bukan paraboloida, tetapi adalah kerucut. Saya kecepatan. Kerucut yang ini, ya. Nah, untung ada contekan ya, jadi nggak kebablasan. Tapi saya kira nggak masalah sih salah sketsa di sini, nggak masalah kebetulan. Kadang-kadang kan kita kekeliruan di satu titik nggak ngefek ke formula kan. Ini juga gitu. Ini adalah kerucut. Kerucut berarti kerucutnya gimana? Dipotong di Z sama dengan 2 gitu. Ya. Oke. Jadi objek Anda itu adalah kerucut. Kira-kira seperti itu bisa diungkap dari sini. Terus kita mau hati-hati lagi. Kerucutnya gimana? Kerucutnya sepotong. Bisa-bisa sepotong. Kita pastikan dulu Y-nya gimana. Y-nya terentang dari sini sampai sini. Oke, gimana itu? Y-nya terentang dari apa ini? Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Ini lingkaran kan? Ya, 4 min X kuadrat. Ini nanti buram-buram nanti saya hapus tentunya. Supaya nggak terlalu jelek. Y sama dengan 4 min X kuadrat ini kan apa? Lingkaran ya? Ini kan lingkaran Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 4 kan? Lingkaran ya? Lingkaran. Sip. Jadi ini kita bisa meluncur sekarang. Ini adalah lingkaran bagian atas dan ini adalah lingkaran bagian bawah. Sip. Segmen lingkaran yang bagian bawah. Sip. Dah. Next. Jadi ini kita bayangkan Y-nya terentang dari segmen bagian bawah sampai bagian atas untuk X sama dengan 2. Punten, min 2 sampai 2. Oke. Sip. Jadi memang objek Anda adalah seperti ini. Objek Anda adalah betul seperti yang tertampil di sini. Bagian dari kerucut yang terpanjung. Nah,
Jadi apa nih tadi usaha-usaha kita di sini sudah berhasil mengungkap benda pejal E dengan cermat ya. Kita sudah berhasil mengungkap benda pejal E dan hasil ini adalah kerucut terpancung. Selesai. Jadi integral yang dimaksud sama dengan integral atas E dari siapa? X kuadrat plus Y kuadrat dV. Selesai. E-nya mana? E-nya apa? Kerucut terpancung. Nah, sekarang Anda bisa pakai kendaraan apapun. Apa? Silinder, koordinat silinder ya. Koordinat silinder. Jadi dV-nya gimana? Nanti dz dA. Terus ya karena bendanya kerucut kita tahu. Nanti ujung-ujungnya ini bakal pakai apa? R dr d theta. Gitu. Mari kita siap menuliskan integralnya. Kan gitu ya? Integral atas Z. Yuk, batasnya apa sampai apa? Yuk. Adik-adik. Batasnya apa sampai apa? R sampai 2. R sampai 2. Z sama dengan R sampai 2. R sampai 2. R sampai 2. Pelan-pelan. Pelan-pelan. R sampai 2. Betul? Mungkin Anda benar. Setnya dari R sampai 2. Jadi kita harus berhubungan dengan punten begini kan ya? Ya, jelas. Ini Z sama dengan R sampai 2 ya. Kita nggak perlu pakai yang aneh-aneh ya. Balok Anda itu batas bawahnya adalah Z sama dengan R. Ya, dan batas atasnya adalah 2. Betul sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Menjawab itu kan perlu confidence ya. Beberapa tuh males menjawab karena nggak yakin atau dan lain-lain gitu ya. Sip. Good. Integrannya ya R kuadrat. Selesai. Semoga Anda nggak bingung dengan banyaknya panah. Ya, lalu ya balok tegak ini harus ada melingkupi seluruh daerah lingkaran. Sip. Gampang lah kalau sudah pakai koordinat silinder. Jadi R-nya dari mana sampai mana? R-nya dari 0 sampai 2. Tetanya dari 0 sampai 2pi. Selesai. Jadi integral Anda bisa Anda hitung dengan jauh lebih mudah memakai kendaraan koordinat silinder. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini kalau mau ngintip yang ada di buku Anda. Tuh. Ya. Begitu. Jadi lihatlah perhitungan integralnya tuh jadi mudah sekali. Tuh. Hanya begini kan gitu ya. Hanya integral polinom. Bandingkan dengan kalau Anda ngitung tanpa ada upaya perubahan variabel. Gitu. Ini repot sekali. Ini bakal repot ini. Ngitungnya repot. Jadi Anda belajar dari soal ini bahwa dengan mempelajari koordinat silinder itu kalau Anda berhadapan dengan objek-objek yang seperti ini,
penyajian dalam koordinat silinder itu memudahkan, gitu ya. Begitu. Ya, ini sudah 41. Ya, punten lanjut aja ya, lanjut aja. Target saya sampai ini aja. Nanti sisanya ini nanti baca sendiri, begitu ya. Langsung soal-soal. Ya, semoga Anda tidak protes kalau saya rada bablas gitu. Ya, sekarang sekali lagi ini adalah integral IPA 3 dalam koordinat yang baru. Koordinat apa ini namanya? Koordinat bola. Koordinat bola. Bahasa Indonesianya koordinat bola. Nah, kalau yang tadi itu alamat dari titik P itu adalah, ingat, koordinat kartesius adalah X, Y, Z. Kalau koordinat polar adalah R, theta, Z. Ya, kalau di sini apa? Ini. R, theta, Z. No? Rho, theta, V. Rho, theta, V. Ya, tetanya sama. Tetanya sama. Ya. Dibandingkan yang R, theta, Z, tetanya sama. Dua lainnya beda. Jadi R-nya kalau yang polar, R-nya itu kan di sini. Kalau sekarang R atau radiusnya itu adalah di sini, rho. Gitu. Oke, sekali lagi kita tuh sedang ngomongin alamat untuk suatu titik di R3. Alamat lain. Ada, sekali lagi ada kartesius, ada silinder, satu lagi bola. Bola itu memakai radius rho, kemudian tetanya sama, ya. Tetanya adalah sudut dengan konfigurasi yang sama seperti di polar. Satu lagi, kita perlu sudut satu lagi supaya titiknya spesifik, yaitu V. Jadi yang baru di sini adalah rho dan V. Gitu. Ya. Rho adalah radius. Ya, kita ngomongin bola masalahnya. Kemudian theta dan V. Nah, Anda perlu membuat penyajian supaya titik-titik dalam bola Anda, nah ini bola Anda, itu terdefinisi secara tunggal. Jadi, kalau theta Anda itu boleh terentang antara 0 sampai 2pi, ya, theta Anda itu boleh terentang antara 0 sampai 2pi. Jadi maksudnya theta tuh bisa begini, bisa begini, nah, sampai 0 sampai 2pi. Tetanya terentang antara 0 sampai 2pi. V-nya itu cukup terentang antara 0 sampai pi. Perhatikan V itu hanya terentang antara 0 sampai pi. Jadi V Anda itu hanya bisa begini. Itu kenapa? Supaya titik-titik pada bola itu punya alamat unik, nggak double. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya titik di sini, pasti tetanya yang ini tetanya, V-nya yang ini gitu. Titik yang lain. Misalkan titik yang lain. Titik yang lain ya. Titik di oktan bawah. Nih. Titik di oktan bawah itu maksudnya gimana? Nah, ini adalah rho-nya.
Tetanya gimana? Tetanya adalah ini. Ini teta. Masih sudut lancip. V-nya gimana? V-nya adalah begini. Eps. Ah, ini V-nya. Gitu. Nah, V-nya itu nggak boleh lebih dari P. Karena kalau Anda mengizinkan P yang... Oke. Oke. Sekali lagi saya potong aja. Pokoknya V-nya antara 0 sampai P. Mengapa begitu? Supaya nggak double. Simpel saja alasannya. Supaya nggak double. Supaya nggak double alamat. Nanti paketnya nggak nyampe. Kalau double alamat. Gitu. Jadi theta itu boleh sampai 2pi. Punten. Kalau V hanya sampai pi. Gitu ya. Oke. Kaitan antara alamat Kartesius dengan alamat bola itu adalah sebagai berikut. Ini bisa Anda turunkan dengan ngotret-ngotret aja. Coba P Anda kalau koordinatnya X, Y, Z. P Anda kalau koordinatnya X, Y, Z itu berarti ini kan X. X di sini coba tuliskan dalam koordinat bola. Kalau ini rho dan kalau ini V, maka ini R sama dengan apa? R sama dengan rho apa? Rho cos pi per 2 min V. Atau sama dengan rho sin V. Yes, 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 yes. Nah, kalau R sudah tahu, R adalah ini, maka X apa? X sama dengan R cos theta kan? Jadi ini sama dengan rho sin V cos theta. Oke, di sini saya sudah buktikan yang ini. Begitu ya. Di sini saya sudah buktikan yang ini. Bagaimana dengan Y? Ini bisa dibuktikan dengan analog ya. Analog. Nanti kotret-kotret sendiri ya. Lalu, Anda juga bisa buktikan hubungan ini. Rho tak lain adalah rho kuadrat tak lain adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya, seperti Pitagoras. Tapi nambah satu dimensi. Ya kan? Karena Anda tahu kan R kuadrat kan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu di sini juga kan siku-siku. Dan ini adalah Z. Jadi Anda dapatkan itu. Ya, sip. Ini adalah koordinat bola. Ini adalah koordinat bola. Punten saya sudah mulai agak ngebut. Dari tadi ngebut kali. Nggak tahu deh. Tambah ngebut. Terus mungkin ini juga menarik untuk dicek di buku Stewart Anda. Tentukan persamaan dari permukaan-permukaan berikut. Kulit bola. Ini apa ini? Kulit bola. Kulit bola jari-jari R. Punten, no. Jari-jari C. Persamaannya apa? Rho sama dengan C. Selesai. Theta dan V gimana? Bebas. Tetanya gimana? Tetanya ya dari 0 sampai 2pi. V-nya ya terentang semuanya. Terentang semuanya maksudnya dari 0 sampai V. Gitu.
Ini soal yang A. Nanti ada ini, bidang seperti ini. Bidang seperti ini, penyajiannya dalam koordinat bola seperti apa? Silahkan. Kerucut, kerucut gimana? Ada C, ada C. Ini juga C bintang. Ini bisa cek steward ya. Supaya saya jangan terlalu lama lewat waktu. Lalu saya izinkan saya membahas satu contoh soal, kemudian kita bubar. Nah, jadi integral atas domain integral memakai koordinat pola. Nah, kalau koordinatnya itu koordinat bola, maka objek yang paling sederhana adalah objek ini. Dalam koordinat bola itu ini adalah apa ini? Ini adalah elemen dari bola yang punya ketebalan tertentu, d rho, punya ketebalan tertentu gitu ya. Jadi kulit bola tebal seperti apa? Kulit buah jeruk, kulit jeruk bali. Nah, gitu ya. Ada tebalnya. Lalu motongnya itu juga beraturan sedemikian sehingga ininya itu d theta. Begitu. Lalu motong ke arah sudut yang satunya lagi juga beraturan, dan ini adalah dv. Perlu sedikit kotretan bahwa panjang busur lingkaran ini adalah jari-jari kali dv. Ini dv gitu ya. Oke. Ya sudah, jadi elemen bola yang punten. Jadi kalau elemen belepotan. Kalau elemen sudutnya adalah dv, maka panjang busurnya adalah rho dv. Gitu. Next, kalau elemen sudutnya adalah d theta, maka panjang yang di sini, panjang busur yang berkorespondensi dengan delta sudut d theta adalah ini. Itu perlu kotretan sedikit-dikit tuh. Ya, jadi nanti kalau saya bahasnya mungkin waktunya sempit. Nah, sedemikian sehingga elemen volume dv di sini tak lain adalah ini. Yang mana ujung-ujungnya ini bisa dihafalkan. Sekali lagi, ujung-ujungnya ini bisa dihafalkan. Jadi kalau di sini dv dalam koordinat bola itu langsung aja ini. Itu. Datangnya dari mana ini? Ini adalah dari perkalian segmen-segmen yang ada di sini. Apa? Dero kali ya. Dero kali ini, yang lain adalah ini. Ya. Itu adalah elemen bola. Dah. Sekali lagi, Anda bisa langsung hafalkan saja dalam koordinat bola, dv sama dengan ini. Boleh kok dihafalin. Nah, jadi kalau objek Anda itu adalah spherical light, spherical wedge adalah ini.
Ya, rho-nya antara A sampai B, betanya antara tetanya antara alfa sampai beta, V-nya antara C sampai D, maka dV-nya ya jadi begini gitu. Gitu. Oke, tentunya kita nanti harus banyak latihan soal karena memang menguasai topik ini memang harus lewat latihan soal. Kita bahas satu contoh sederhana ini, ya. Hitunglah integral ini dengan B-nya adalah bola satuan. Nah, kalau bola satuan mah gampang ya. Bola satuan tuh gampang sekali. Gimana? Bola satuan, bola pejal, pakai dalamnya, jari-jari satu. Jadi pastilah DV ini, Anda bisa langsung saja, DV ini jadi rho kuadrat sin V d rho d theta dV. Nah, lalu Anda harus menyusun integralnya melingkupi bola. Sekali lagi, bola satuan berarti rho-nya dari 0 sampai 1. Gitu ya. Lalu Anda harus memenuhi semua bola pejal itu, jadi tetanya dari 0 sampai 2pi, ya selalu ingat theta itu rentangnya dari 0 sampai 2pi. V-nya dari 0 sampai pi. Selesai. Bagaimana dengan integrannya yang ada di sini? Ya, sekarang Anda udah pakai kendaraan pola, koordinat pola. Jadi ini pangkat pangkat itu, pangkat itu, pangkat itu, ya langsung aja ini mah pangkat rho. Pangkat berapa? Sama rho mirip ya. Pangkat rho, pangkat rho, pangkat 3. Pangkat 3? Iya, rho pangkat 3. Udah selesai. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda cek solusi dari stewardnya, langkah pertama itu adalah ini. Tuh. Dan ini tak lain adalah persis seperti yang saya jadikan fokus diskusi untuk menentukan batas-batas integralnya. Gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai sekian. Kecuali ada pertanyaan, silahkan. Punten agak lewat waktu nih. Udah jam 9. Ada satu contoh soal yang menarik sebetulnya. Baca sendiri aja. Ini udah ada alamatnya. Pelajari contoh-contoh soal ini dengan tekun, Anda terus habis itu siap untuk mengerjakan soal. Saya kalau belajar waktu jadi mahasiswa ya seperti itu. Baca teori, mempelajari contoh soal secara agak aktif gitu ya. Cara mempelajari contoh soal aktif itu adalah sediakan kotretan. Kalau kita nggak nyediain kotretan, cuman berpangku tangan duduk di sofa, itu bukan belajar yang aktif. Biasanya nanti kita jadi males. Udah otomatis itu. Sediakan kertas supaya kita bisa ngotret-ngotret gitu ya. Habis itu Anda siap meluncur ke mengerjakan soal. Silakan kerjakan soal tutorial. Nanti saya akan berikan PR langsung minggu depan, terus kita bahas soal-soal tutorial ya. Kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita harus sudah lanjut ke materi yang baru, yaitu perubahan variabel dalam integral lipat. Begitu. Jadi bab 15 ini nanti ditutup dengan 15.9. Minggu depan saya merencanakan menampung semua pertanyaan Anda. Kalau ada, saya pilih-pilih. Kemudian ini 15.9. Dan itu artinya sesuai silabus. Kalau beres.
Oke. Sip. Mmm, Ibu, mhm. izin konfirmasi, untuk, pekan depan benar kuis 2 ya, Bu? Kuis 2 ya? Aduh, kuis 2 ya? Oh ya, kemungkinan online, kemungkinan Oh, gitu. mhm. Nanti Baik, tunggu makasih, Bu. tunggu berita ya. Cepet amat ya. Aduh, ini benar-benar kayak dikejar setan, mhm. Iya, Bu, kita juga baru Eh, kuis kemarin, kuis lagi besok. eee, baguslah kalau Anda sering, mengingatkan ke saya, ya, karena 1 minggu sekali itu rasanya beda ya, kayak udah jauh banget gitu, heeh. Jadi kalau ada saya ingin merevisi ini itu aja, aduh lewatnya 1 minggu gitu. Kecuali kalau saya mengganggu-ganggu di tengah minggu gitu. Ya saya tuh biasanya nggak ingin mengganggu di tengah minggu. Oke, ya sudah, semoga kita, nyaman dengan, pengaturan seperti ini mulai minggu depan bisa jam 9, ruangannya ada, silahkan dicek Six juga, ayo terus kita ketemu minggu depan lagi, tapi selalu Anda kalau mau chatting boleh. Ya kalau WA itu ada di HP soalnya, jadi pasti kebaca. Mhm. Oke, sampai, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Makasih, Bu.